حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركته عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita tidak bosan-bosannya agar senantiasa membasahi lisan kita, agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kedua nikmat yang sangat besar kepada kita, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat, ya. Kedua nikmat ini yang kemudian oleh banyak dari manusia seringkali dilalaikan, ya. Mungkin sebagian dari saudara kita ada yang diberikan nikmat sehat, ya, tapi tidak diberikan nikmat kesempatan, ya. Sehingga tidak bisa melakukan suatu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu salat maghrib berjamaah. Semoga amal yang baru saja kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Falah rahimani wa rahimakumullah. Tema pada malam hari ini adalah kisah Nabi yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Nabi siapakah itu? Ya. Bukan Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi di Al-Quran itu sebagian besarnya adalah menyebutkan tentang banyak kisah, ya. Dan jenis kisah di dalam Al-Quran itu ada beberapa, ya. Kisah para nabi secara umum, ya. Baik itu nabi sebelum Nabi Muhammad, ya, ataupun Nabi Muhammad itu sendiri. Kemudian jenis kisah yang berikutnya adalah kisah-kisah personal. Misalkan Luqman yang diabadikan menjadi surat Luqman, atau kisah-kisah kaum Ad, kaum Tsamud, Ashabul Kahfi, ya, yang kemudian diabadikan menjadi suratul Kahf, ya, yang disunnahkan kita membacanya di setiap hari Jumat, ya. Ada juga kisah-kisah, ya, yang menyebutkan selain daripada Nabi, ya, keluarga Imran, Ali Imran, ya, yang Allah abadikan menjadi surah Ali Imran, ya. Dan kisah di dalam Al-Quran itu menggunakan dua redaksi. Redaksi yang pertama adalah khobar, dan redaksi yang kedua adalah naba. Makanya kita sering mendengar surat An-Naba itu adalah berita besar, ya. Dan naba selalu dibawa oleh Nabi, ya. Dan naba itu, khobar dan naba itu sebetulnya maknanya sama. Tetapi bedanya adalah kalau naba itu selalu disampaikan oleh Nabi, oleh Allah melalui nabinya.
Dan naba sudah pasti benar, sudah pasti otentik. Berbeda dengan khobar. Khobar terkadang bisa kabar yang buruk, bisa kabar yang tidak baik, ya, bisa kabarnya orang-orang munafik. Makanya di dalam Al-Quran di surat At-Taubah, qad nabba'anallahu min akhbarikum. Naba'a dan khobar di situ disebutkan secara bersamaan. Jadi Allah telah memberitahukan kabar tentang mereka. Ya. Ada dua kata yang sama di situ. Jadi kabarnya orang-orang musyrik, ya. Dan kabarnya dari Allah. Gitu. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Tema penting di dalam kisah yang terdapat di dalam Al-Quran itu salah satunya misalkan superhero yang manusiawi. Tidak seperti di film-film misalkan Hollywood, ya, yang ketika superhero selalu dikisahkan mereka yang tidak makan makanan seperti manusia pada umumnya, ya, atau bisa terbang, bisa berjalan di atas air, ya. Maka ya, superhero di dalam Al-Quran itu dalam hal ini adalah kisah nabi-nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran itu manusia biasa. Bahkan wayamshuna fil aswaq, bahkan superhero, ya, nabi itu berjalan ke pasar dan makan seperti apa yang kita makan. Maka kisah yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran adalah kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Bukan Nabi Muhammad, ya. Bahkan disebutkan bahwa kisah Nabi Musa itu disebutkan sebanyak 136 kali. Jauh lebih banyak daripada kisahnya Nabi Muhammad yang terdapat di dalam Al-Quran. Mengapa Nabi Musa? Ya. Karena kalau kita jujur, ya, kata para mufassir itu, mengapa kisah Nabi Musa itu banyak disebutkan di dalam Al-Quran, ya? Karena kehidupan Nabi Musa itu sangat banyak dialami oleh manusia. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, ada satu surat yang menjelaskan sangat lengkap daripada surat-surat yang lain, yaitu surat Al-Qasas. Jadi surat Al-Qasas itu berbicara banyak tentang kisahnya Nabi Musa, perjalanan hidupnya Nabi Musa. Meskipun ya, di dalam surat-surat yang lain, misalkan di surat Al-Baqarah, ya, di surat Thaha, ya, di surat An-Naml, di surat Al-Kahfi juga ada kisahnya Nabi Musa. Ya. Kalau di surat Al-Baqarah itu berbicara tentang tema kedurhakaan, bagaimana Bani Israel itu durhaka kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya. Maka di surat Al-Qasas ini menjelaskan tentang bagaimana perjalanan hidup Nabi Musa dari mulai kecil sampai kemudian berdakwah melawan Fir'aun laknatullah alaih. Ya. Meskipun tidak lengkap, meskipun tidak sempurna, tetapi lebih lengkap daripada kisahnya Nabi Musa yang terdapat di surat-surat lain. Ya. Jadi surat Al-Qasas ini adalah surat cerita-cerita, kisah-kisah. Ya. Namanya aja surat Al-Qasas, ya. Jamak dari kisah. Kisah itu kan mufradnya. Maka jamaknya adalah Al-Qasas. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Di antara salah satu hikmahnya mengapa Allah subhanahu wa ta'ala sering mengulang-ulang kisahnya Nabi Musa. Ya. Yang pertama untuk menggambarkan proses perjuangan. Proses perjuangan, kelelahan, kesulitan, istiqomah dan keberanian, ya. Makanya kalau kata orang Betawi, ya, kisahnya Nabi Musa itu kisah yang gue banget. Mengapa? Ya, ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam mendapatkan wahyu, ya, di Bukit Tur, ya. Wa ma tilka biyaminika ya Musa? Apa yang ada di tangan kananmu itu wahai Musa? Ini adalah tongkat. Ya. Qala hiya 'asai atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ini adalah tongkat yang biasa saya pakai untuk mengembala kambing, ya, dan yang lainnya. Wa ahussu
Ya, husyu itu bahasa kita sudah ya. Husyu untuk mengembala kambing, untuk mengarahkan kambing berjalan sesuai dengan apa yang diarahkan. Maka Allah memerintahkan kepada Musa untuk melemparkan tongkat yang ia pakai sehari-hari. Ya. Maka tongkat itu seketika menjadi ular. Ya. Maka secara fitrah manusia, ya, orang yang tidak terlatih, ya, orang yang belum pernah bertemu dengan ular, itu secara manusia, secara fitrah itu takut dengan ular. Ya. Itu salah satu mengapa kisah Nabi Musa itu disebutkan sebagai kisah yang saya banget begitu. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Nabi Musa itu lahir 500 tahun setelah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan 1500 sebelum Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam surat Al-Qasas ini Allah berfirman, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan, yaitu berupa makanan yang engkau turunkan kepadaku. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Musa alaihi salatu wassalam berada di puncak kelelahan. Setelah melakukan perjalanan yang sangat jauh, ya, lari dari kejaran pasukan Fir'aun, la'natullah alaih. Ya. Dan memang, kalau kita melihat kisahnya Nabi Musa itu dari kecil, dari beliau masih bayi itu sudah merasakan kesusahan yang sangat luar biasa. Mengapa demikian? Ya. Mari kita mulai di dalam ayat yang keempat surat Al-Qasas. Ya. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, yaitu Bani Israel. Jadi ketika Fir'aun menjadi seorang raja, sombongnya sangat luar biasa sekali. Sampai membaiat dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan yang paling tinggi, kata Fir'aun laknatullah alaih. Kemudian apa? Yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Fir'aun itu menyembelih anak laki-laki, ya, anak laki-laki dari Bani Israel, dan membiarkan hidup anak perempuan dari kalangan Bani Israel. Innahu kana minal mufsidin. Sungguh dia Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika Fir'aun, ya, tertidur dalam tidurnya, dia bermimpi bahwa dia melihat api yang datang di permukiman kaumnya. Jadi pada waktu itu di negeri Mesir itu dihuni oleh dua suku. Suku Kipti, suku penduduk asli Mesir, dan suku Bani Israel. Ya. Dan secara ciri, ya, sukunya Fir'aun itu kulitnya putih. Dan Bani Israel itu coklat, ya, seperti orang Indonesia pada umumnya. Ya. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang terjadi kemudian dalam mimpinya, di permukiman orang-orang Kipti itu terbakar. Sedangkan Bani Israel tidak kena api sama sekali. Dan hal inilah yang kemudian ditanyakan kepada tukang sihirnya. Ya. Sebagian para ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan tukang sihirnya, tukang ramalnya, kemudian pasukan yang atau wizar atau menteri yang ada bersama Fir'aun. Ya. Menunjukkan bahwa akan ada anak dari Bani Israel yang akan meruntuhkan kerajaanmu, wahai Fir'aun. Maka seketika itu Fir'aun laknatullah alaih ini karena ambisinya yang sangat luar biasa, ingin menjadi seorang raja seumur hidup. Karena takut kerajaannya itu runtuh, akan dihabisi oleh orang-orang Bani Israel, maka
Fir'aun laknatullah alaihi ini membuat suatu peraturan. Membuat suatu peraturan di mana mengirim seluruh pasukan ke penjuru negeri agar melihat ibu yang sedang hamil. Ibu yang sedang hamil semuanya disensus, didata, kapan perkiraan akan melahirkan. Kalau yang melahirkan itu adalah anak laki-laki dari Bani Israel, ini dari Bani Israel ya. Kalau yang melahirkan itu anak laki-laki, maka diambil kemudian dibunuh. Karena mengapa? Karena ketakutan Fir'aun akan kekuasaannya itu runtuh. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Di waktu yang sama, ya, ibu dari Nabi Musa ini melahirkan seorang Musa itu sendiri. Apa kata Allah? Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa. An ardi'i, susuilah dia. Fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Ya. Susuilah dia, yaitu Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah ke sungai Nil. Ya. Wa la takhafi wa la tahzani, dan jangan engkau takut dan jangan engkau bersedih. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Ya. Maka janji Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Ya, namanya seorang ibu ya jamaah sekalian. Ya. Ketika melahirkan 9 bulan, kemudian ketika mengandung 9 bulan, kemudian melahirkan, kemudian berpikiran bahwa anak ini kemudian nanti akan dibunuh oleh pasukan Fir'aun. Ya, dan semua bala tentaranya. Ya. Maka itu perasaan seorang ibu ya, sangat takut dan sedih sekali ya. Kemudian karena yang mengatakan ini adalah Allah ya, Allah ilhamkan kepadanya. Jadi wa uhaina itu tidak selalu diartikan sebagai wahyu ya. Terkadang ilham juga, karena wahyu itu melalui perantara malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ilham itu bisa juga melalui mimpi ya. Tetapi kemudian para ulama juga berbeda pendapat tentang bagaimana Allah mengilhamkan ya, cara menyampaikannya. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ibundanya itu melepaskan anaknya ya. Karena sebetulnya beberapa hari ya Nabi Musa itu masih bersama ibundanya. Tapi namanya juga anak kecil ya, pasti nangis ya jamaah sekalian. Dan tidak mungkin terus-terusan akan tidak ketahuan dari persembunyian itu ya. Maka kemudian pada akhirnya ibunda Nabi Musa itu melepaskan Nabi Musa ya. Ditaruhkannya di sebuah peti kayu, kemudian diselimuti dan dialirkan di sungai Nil. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Faltaqatahu alu Fir'aun liyakuna lahum aduwwan wa hazana. Maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun. Jadi ketika ibunda Nabi Musa itu hendak menghanyutkan Nabi Musa itu sendiri ke sungai, jadi Nabi Musa itu punya saudara. Ada saudaranya, kakaknya itu adalah Harun, yang kemudian nanti akan menjadi nabi yang membersamai dakwahnya Nabi Musa. Nabi Harun dan kakaknya yang perempuan, tidak disebutkan namanya ya. Maka ibundanya itu memerintahkan kepada kakaknya yang perempuan agar mengikuti secara diam-diam kemana kemudian bayi atau Nabi Musa ini yang masih bayi itu pergi. Faltaqatahu alu Fir'aun liyakuna lahum aduwwan wa hazana. Ya. Maka kemudian si kakaknya Nabi Musa ini melihat bayi Nabi Musa itu sendiri masuk ke pekarangan kerajaan Fir'aun. Jadi ketika Nabi Fir'aun diketahui oleh Nabi Musa diketahui oleh salah seorang prajurit dari Raja Fir'aun, maka Nabi Musa itu diambil dan dibawa ke dalam kerajaan. Ya. Dan orang-orang merasa bahagia, merasa cinta terhadap bayi Nabi Musa ini. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni, dan itu memang janji Allah ya. Ketika
orang-orang dewasa melihat Nabi Musa itu semuanya akan tertarik, semuanya akan cinta ya dengan Nabi Musa. Maka namanya anak kecil ya, anak bayi pasti butuh ASI ya, air susu dari ibu. Jadi sebelum ibunda Nabi Musa itu mengalirkan Nabi Musa ke sungai, Nabi Musa disusui oleh ibunya sendiri sebelum kemudian dialirkan. Agar kenapa? Memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kemudian nanti ketika menyusui dari susuan orang lain, dia tidak mau. Karena sudah hafal rasa daripada ASI ibunya. Aroma keringatnya juga sudah hafal. Jadi sebelum kemudian Nabi Musa itu dialirkan ke sungai, disusui terlebih dahulu oleh ibundanya. Maka faltaqatahu alu fir'aun liyakuna lahum aduwwa wa hazana. Ya, karena seorang bayi itu butuh ASI, maka didatangkanlah seluruh ibu-ibu yang ada di sekitar kerajaan. Ya, kira-kira didatangkan 10 perempuan, 20 perempuan, itu tidak ada yang mau, Nabi Musa tidak ada yang mau minum susunya, ASInya. Lantas kemudian ada seorang anak kecil perempuan yang ternyata ini adalah kakak perempuan dari Nabi Musa. Ya. Apa yang ia katakan? Ya. Jadi sebelum kemudian keluarga Fir'aun itu memungut Nabi Musa menjadi anak angkatnya, ya, istrinya itu membujuk kepada Fir'aun. Saya tidak mau anak ini, saya akan membunuh anak ini, kata Fir'aun. Apa kata istrinya? Wa qalat imra'atu Fir'aunu qurratu 'ainin li walak. Kita angkat ini menjadi anak kita. Barangkali anak ini menjadi penyujuk hati kita, ya. Dan yang akan meneruskan perjuangan engkau wahai Fir'aun, ya, kata istrinya, Asiyah itu namanya, ya. Janganlah kamu membunuhnya, la taqtuluhu asa ayyan fa'ana aw nattakhidahu walada, ya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita atau ambil dia menjadi anak sedang mereka tidak menyadari. Wahum la yash'urun. Bahwa mereka tidak menyadari bahwa Musa inilah yang kemudian nanti akan meruntuhkan kerajaan Fir'aun laknatullah alaihi. Gitu. Wa asfaha fuadu ummi Musa farigha, ya. Kemudian hati ibunda Musa itu menjadi sedih, menjadi kosong karena mendengar bahwa di kerajaan Fir'aun itu telah menemukan seorang bayi, ya. In kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Maka kami teguhkan hatinya agar dia termasuk orang-orang yang beriman. Jadi namanya juga seorang ibu, ya. Hampir saja ibunda Nabi Musa itu mengatakan bahwa Musa itu adalah anakku. Makanya Musa bin Fir'aun, ya. Itu hampir saja ibunda Musa kemudian mengungkapkan, ya. Kalau sampai ibunda Nabi Musa itu mengatakan itu, kemudian Nabi Musa akan dibunuh oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati ibunda Musa agar tetap bersabar, karena nanti akan kemudian Nabi Musa itu dikembalikan lagi kepada ibundanya, ya. Bagaimana caranya? Ya. Wa qalat li ukhtihi qussih, ya. Di ayat yang ke-11, ya. وقالت لأخته قصه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. Kemudian ada seorang anak kecil yang perempuan yang ternyata kakaknya Nabi Musa mengajukan diri bahwa ada loh satu keluarga yang sangat tulus menyusui Nabi Musa ini, ya. Dan kakaknya Nabi Musa yang perempuan ini tidak menyebutkan bahwa perempuan ini adalah ibu asli dari Nabi Musa, ya. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, didatangkanlah kemudian ibunda Musa ini di kerajaan. Kemudian disusui, ternyata alhamdulillah, ya, Nabi Musa mau, ya, meminum ASI daripada ibu yang disarankan oleh kakaknya tadi ternyata. Maka dari kerajaan mengatakan bahwa kamu mau tidak tinggal di sini, tinggal di kerajaan. Ditawari hidup atau tinggal di kerajaan untuk memberikan ASI kepada Nabi Musa itu sendiri. Kemudian, ya qadarullah, ibunda Nabi Musa ini
kembali bersatu dengan anaknya. Dan janji Allah itu benar, inna wa'adallahi haqq. Dan kejadian ini tidak lama. Kira-kira para mufassirin menyebutkan bahwa kejadian ketika ibunda Nabi Musa itu menghanyutkannya Nabi Musa ke sungai itu terjadi di malam hari. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wasalam dipertemukanlah dengan ibundanya ya, melalui perantara kakak yang perempuan, itu terjadi di siang hari. Ya. Waja'iluhu minal mursalin ya. Makanya inna radduhu ilaiki waja'iluhu, dengan segera waja'iluhu. Kita sering mendengar dengan istilah ta'jil ya. Ta'jil itu kan disegerakan ya. Waja'iluhu. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa kata ibunda Musa ketika ditawari untuk hidup di kerajaan? Saya punya anak dan keluarga, sehingga saya tidak bisa tinggal di kerajaan ini. Ya. Pada akhirnya Nabi Musa ini ya, oleh para sebagian mufassirin dibawa pulang oleh ibundanya. Ada juga yang kemudian ibundanya ini pulang pergi rumah dan sampai kerajaan. Jadi Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu hidup, ya ibundanya itu hidup menggunakan APBN negara lah kurang lebih begitu. Ya. Karena ibunda Nabi Musa itu digaji ya, karena telah menyusui anak angkat dari Fir'aun dan istrinya Asia. Ya. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Di dalam ayat yang ke-13, faradadnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha wa la tahzan wa li ta'lama anna wa'dallahi haqq walakinna aktsarahum la ya'lamun ya. Maka walamma balagha asyuddahu, ketika Nabi Musa itu sudah mulai balagha asyuddahu ya. Atainahu hukma wa ilma. Nabi Musa ini oleh Allah diberikan dianugerahkan kepadanya hikmah, itu berupa kenabian, dan ilma dan pengetahuan. Wa kadzalika najzil muhsinin ya. Kemudian wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha. Ketika Nabi Musa ya masuk ke sebuah kota ya, disebutkan bahwa kota itu adalah yang Memphis ya. Ketika penduduknya sedang lengah, maka Nabi Musa ketika di pertengahan jalan mendapati dua orang yang sedang bertengkar, yang sedang ribut. Diketahui bahwa kedua ini satunya dari Bani Israel dan satu lagi dari penduduk Kipti, dari yaitu kaumnya kaumnya Fir'aun laknatullah alaih. Maka kemudian orang yang berkelahi itu dari kalangan Bani Israel meminta bantuan kepada Nabi Musa agar dibantu untuk mengalahkan orang dari suku Kipti ini. Maka Nabi Musa ya, kemudian memukulnya. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduhi fawakazahu Musa faqada 'alaih. Maka Nabi Musa memukul satu kali pukulan, langsung tepar dan meninggal. Itu saking kuatnya Nabi Musa ya. Itu karena anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Dengan satu kali pukulan langsung meninggal. Qala hadza min 'amali syaitan innahu 'aduwwum mubin. Mudillum mubin ya. Dan ketika menyadari bahwa orang itu telah meninggal, Nabi Musa alaihi salatu wassalam merasa menyesali perbuatan yang telah ia lakukan. Bahwa Nabi Musa itu tidak bermaksud sebetulnya membunuh, hanya mengalahkan tanpa membunuh ya. Dari kaumnya Fir'aun laknatullah alaih. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam berdoa, qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah innahu huwal ghafurur rahim. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Sungguh Allah dialah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kemudian Nabi Musa juga melanjutkan doanya, qala rabbi inni bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin ya. Maka kemudian Nabi Musa itu merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Karena telah membunuh seorang dari kaumnya Fir'aun. Rasa ketakutan, khawatir nanti ini ketahuan. Dan berita ini sampai ke telinganya Fir'aun. Sampai ke telinganya para orang-orang yang ada di dalam kerajaan. Maka
Singkat cerita, ada seorang laki-laki yang kemudian mengatakan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, wahai Musa, ya, pergilah kamu sejauh-jauhnya, karena orang-orang kerajaan telah mendengar bahwa engkau telah membunuh kaumnya Fir'aun laknatullah alaihi. Falamma an arada an yabtisha billadhi huwa aduwwun lahuma qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams. Wa jaa rajulun min aqsal madinati yas'a, dan seorang laki-laki ya datang bergegas dari ujung kota seraya berkata, qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin. Maka keluarlah kamu wahai Musa, ya. Keluar dari kota ini, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberikan nasihat kepadamu. Fa kharaja minha khaifan yataraqab. Maka Nabi Musa alaihi salatu wasallam itu keluar dari negeri Mesir dengan ketakutan yang sangat luar biasa. Qala rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Dan Nabi Musa berdoa, ya Allah, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Walamma tawajjaha tilqa Madyan qala asa rabbi ay yahdiyani sawa'as sabil. Dan ketika menuju ke arah negeri Madyan, maka Nabi Musa itu berdoa lagi, mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku ke jalan yang benar. Dan ketika kemudian Nabi Musa itu sampai di sumber air di negeri Madyan itu, jadi dikatakan bahwa Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu melakukan perjalanan selama 8 hari 8 malam. Tanpa bekal apapun, tanpa alas kaki. Karena Nabi Musa alaihi salatu wassalam melakukan perjalanan itu tidak kemudian dengan sengaja. Bahkan dengan tidak sengaja. Karena Nabi Musa alaihi salatu wassalam berjalan kaki menyusuri sudut negeri. Ya, kemudian ada seorang laki-laki yang kemudian menasihati bahwa engkau segera pergi ke luar. Keluar dari Mesir. Untuk kemudian menyelamatkan dirimu dari kejaran tentara Fir'aun. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam melihat ada sumber air di kota Madyan, ya di negeri Madyan, ada segerombolan pengembala kambing yang mengambil air di sebuah sumur, di sumber air itu. Dan mendapati seorang perempuan yang tidak ikut mengambil air di sumber air itu. Dan Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengawasi, melihat, memperhatikan. Kenapa kemudian perempuan ini tidak mengambil air untuk hewan ternaknya, ya, untuk diberi minum. Maka ketika itu Nabi Musa alaihi salatu wassalam bertanya, mengapa engkau tidak ikut bersama mereka untuk mengambil air dan memberikan minum kepada hewan ternak kalian? Maka kedua perempuan ini, orang tua kami sudah tua renta, tidak bisa bekerja keras. Dan pada akhirnya kami pun mau tidak mau harus menggantikan posisi bapak kami untuk mengembala kambing. Dan kami pun, ya, perempuan berdua ini mengatakan, dan kami pun tidak mampu untuk mengambil air. Karena ternyata di sebuah sumber air itu, yang kalau kita sebut sekarang itu sumur, ya, untuk mengambil air itu harus memindahkan batu yang sangat besar. Maka perempuan ini tidak sanggup. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam kemudian membantu mengambilkan air untuk kedua perempuan ini, untuk kemudian diberikan minum kepada hewan ternaknya. Ya. Faja fasaqalahuma thumma tawalla ila adh-dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya. Maka ketika Musa memberi minum ternak kedua perempuan itu, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan di awal, ya. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku ini sangat memerlukan sesuatu kebaikan, yaitu makanan yang engkau turunkan kepadaku. Jadi ketika Nabi Musa sudah melakukan perjalanan yang sangat panjang, 8 hari 8 malam, tanpa makan, tanpa minum, ya, tanpa alas kaki. Kemudian ketika sudah sampai di negeri Madyan, masih membantu memindahkan batu yang sangat besar untuk kemudian memberi minum kepada hewan ternak yang dimiliki oleh kedua perempuan itu. Ya.
Dan ketika selesai membantu atau menolong perempuan itu, maka Nabi Musa kembali ke tempat semula untuk berteduh, ya, karena merasakan kelelahan, ya, keletihan yang sangat luar biasa, ya. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya, ya. Kemudian datanglah kepada Musa, ya. Jadi dua perempuan itu, salah satunya datang kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam dan berjalan dengan malu-malu, ya. Karena ini orang yang baru ditemui dan mendatanginya dengan malu-malu itu fitrah seorang perempuan, ya. Dan mengatakan, qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Kata perempuan itu, sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberi minum ternak kami. Jadi Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ya, itu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk kemudian menerima arahan dari orang-orang yang mungkin itu adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu adalah notifikasi pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan diri dari kejaran tentara Firaun, ya. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam oleh Allah tidak kemudian dibiarkan ketika melakukan suatu perjalanan yang jauh, menjauh dari kejaran tentara Firaun laknatullah alaih. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menyelamatkan Nabi Musa dari rasa lapar, rasa lelah yang sangat luar biasa. Dengan apa? Dengan diundangnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam oleh bapak kedua perempuan itu. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Kemudian ketika Nabi Musa mendatangi ayahnya dan dia menceritakan kepadanya kisah tentang dirinya, ya, dan dia berkata, ya, qala la takhaf najauta minal qaumidh zalimin. Maka ayah dari kedua perempuan itu mengatakan, jangan engkau takut wahai Musa, wahai anak muda. Najauta minal qaumidh zalimin. Aku akan menyelamatkanmu dari kejaran orang-orang yang zalim. Maka ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu menceritakan perjalanan hidupnya, ya, bahwa dia itu sedang dikejar oleh pasukan Fir'aun dan saya pergi ke sini untuk menyelamatkan diri. Dan apa kata bapak dari kedua perempuan itu? Kamu di sini akan aman insyaallah. Qalat ihdahuma ya abati istajir. Dari salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, ya abati istajir, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja kepada kita. Jadi salah seorang perempuan, anaknya itu mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, jadikanlah anak muda ini yaitu Nabi Musa itu sebagai pekerja di peternakan kita, ya. Karena kami sebagai perempuan sudah tidak mampu dan engkau juga sudah tua renta, ya. Inna khaira man ista'jartal qawiyyul amin, ya. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Maka kemudian qala inni uridu an unkihak. Dia salah seorang orang tua daripada perempuan itu kemudian berkata, sesungguhnya aku ini ingin bermaksud untuk menikahi engkau dengan salah satu anakku, ya. Kata bapak dari kedua perempuan itu. Ala an ta'jurani thamaniya hijaj, ya. Sebagai bentuk maharnya engkau menikahi anakku, salah satu anakku, engkau bekerja di peternakanku selama 8 tahun. Dan jika engkau menyempurnakannya dengan 10 tahun, maka itu lebih baik, ya. Satajiduni insyaallahu minas salihin, ya. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik, ya. Qala dzalika baini wa bainak. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ya, berkata, itu perjanjian aku dan engkau, yang mana saja ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alaihi wallahu ala ma naqulu wakil. Jadi Nabi Musa alaihi salatu wassalam menyepakati kesepakatan itu, bahwa Nabi Musa menikahi salah satu dari perempuan itu. Dan sebagai bentuk mahar, Nabi Musa alaihi salatu wassalam bekerja sebagai pengembala kambing selama 8 tahun. Ya, di beberapa mufassirin juga menyebutkan bahwa Nabi Musa bekerja selama 10 tahun sebagai
bentuk maharnya untuk menikahi anaknya itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini kisahnya masih panjang ya. Mungkin kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Ini baru separuh perjalanan ya. Belum kemudian nanti Nabi Musa bagaimana membawa istrinya kembali ke Mesir. Karena bagaimanapun Nabi Musa itu kan orang Mesir. Dan seperti ada rasa rindu untuk kembali ke kampung halamannya. Ya. Ya, di perjalanan itu kemudian nanti ada beberapa peristiwa yang kemudian Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bissawab. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.